Kemudian selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama akan mulai dengan penyebutan nama pengantin kita atau calon pengantin. Pengantin laki-laki bernama Okta Fajar Nanda Busri bin Busair, lahir di Dilam tanggal 31 Oktober 1999. Sedangkan calon pengantin perempuan bernama Niken Eka Putri binti Kasmir, lahir di Tanjung Bingkung 15 September tahun 1999. Kemudian yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung. Nama beliau Kasmir, lahir di Tanjung Bingkung tanggal 1 Juli 1958. Maharnya adalah uang tunai Rp 1.300.000 rupiah. Ada tambahan? Pas. Kalau lagi terentak ditambah ya nak. Kalau nggak salah gue emang atas 1.300.000.000. Amin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang bertindak sebagai saksi nikah pada pagi hari ini, yang pertama adalah Bapak Jasman. Ya Pak, sehat Pak? Sehat. Lahir di Dilam 8 September tahun 78. Yang kedua Bapak Mudahar, lahir di Tanjung Bingkuang 24 April 1943. Iya Pak, ya tiga Pak. Sebelum kemerdekaan, alung merdeka itu dah. Aduh, tapi masih sehat, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maharnya lah di apaan? Alah, dan amplop. Tidak langsung masuk stay. Amplop ada apa? Ada Dewi ada. Kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan. Kalau tidak ada, Ibu ya. Coba harus nampak gitu Pak. Dinampakkan kayak itu rencana di Pak. Yang jumlahnya kan ada deh. Karena barang bukti tidak nampak dan Iya. Biar tidak ada dusta di antara kita ya Pak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, marapulai gagah ya pengantin perempuan atau anak daru Niken Eka Putri sebagai perempuan tercantik hari ini, dan juga Okta Fajar Nanda Busri sebagai laki-laki yang ganteng hari ini. Ya, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena hari ini mereka berdua dituahkan, digadangkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bertepatan pada hari ini Sabtu 22 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, di mana hari ini Okta Fajar Nanda Busri dengan Niken Eka Putri akan melangsungkan prosesi akad nikah, yang mana sebentar lagi kita akan saksikan secara bersama-sama. Mereka berdua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasangan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala telah lama. Bahkan mereka sebelum lahir Allah dikecian yang jodoh itu. Di madahnya di Lauhul Mahfuz. Jauh sebelum. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bukan perjodohan. Bukan pertemuan yang membuat kalian berjodoh. Akan tetapi perjodohanlah yang membuat bertemu. Banyak orang yang bertemu tapi tidak berjodoh. Mungkin sudah seringkali Okta Fajar Nanda Busri ini bertemu dengan perempuan-perempuan cantik yang lain, tapi tidak dijodohkan dengan mereka. Apa artinya? Tetap bukan
pertemuan yang membuat berjodoh. Dan begitu pun Niken Eka Putri, banyak yang bertemu dengannya tapi tidak dijodohkan. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala menjodohkan mereka berdua dan akhirnya dipertemukan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang tidak bisa kita rubah. Yang tidak bisa kita rubah jodoh, rezeki, mati. Tidak bisa. Lahaduh suratan kita masing-masing. Tinggal lagi bagaimana kita menjalani dalam kehidupan ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Allah itu menciptakan pasangan dalam diri kita itu dari dalam batang tubuh kita sendiri. Dari dalam batang tubuh kita sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya lebih mudah untuk saling mengenal. Nah, ada juga yang mengartikan supaya lebih kepada menciptakan keluarga yang sakinah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan mereka berdua ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mawaddah wa rahmah, untuk saling mencintai dan saling menyayangi dalam kehidupan. Makanya dalam kehidupan kita itu jodoh kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahagian dalam batang tubuh kita ini, supaya lebih cenderung kepadanya. Kalau kita lihat di tekstual itu Al-Quran, lebih cenderung, lebih mudah untuk saling mengenal, saling mencintai dan saling menyayangi dalam kehidupan. Sebenarnya dalam ayat surah Ar-Rum ayat 21 itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sakinah, mawaddah, warahmah, sebuah prinsip yang harus kita pegang dan harus kita capai dalam kehidupan membangun rumah tangga. Apa upaya yang harus kita lakukan? Kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberkahi kehidupan, ketenangan itu akan hadir dalam kehidupan kita, terutama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu. Kita akan dapatkan itu kalau Allah telah memberkahi. Apa yang sejatinya kita lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatin minas samai wal ardh." Dua yang harus kita pegang berdua. Amanu wattaqau. Kalau kita menginginkan keberkahan dalam kehidupan, mendapatkan keluarga yang sakinah, landaskan keluarga itu kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang kita bina, kita sandarkan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberkahi. Kalimat ini dikatakan dalam Al-Quran dimulai daripada walau anna, kalau seandainya mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, akan diberikan la fatahna alaihim, akan diberikan kepada mereka barakatin minas sama'i wal ardh, akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah itu adalah maha luas, maha memberi. Apapun yang kita minta insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keberkahan hidup, keberkahan rumah tangga, keberkahan pasangan, keberkahan rezeki, keberkahan umur, semuanya diberikan Allah kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Landaskan keluarga pada itu. Makanya dikatakan, diingatkan kepada kita bersama dan kedua calon pengantin, lebih fokus pada hari ini, niatkan menikah itu karena untuk beribadah, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat selain daripada itu. Sebab kenapa? Apa yang kita niatkan itulah nanti akan kita dapatkan. Kalau baik niat kita hari ini,
hasilnya akan menjadi baik. Kalau buruk niat kita hari ini, hasilnya pasti akan menjadi buruk. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nakaha lillah," barang siapa yang menikah karena Allah, wa ankaha lillah, dan yang menikahkan pun karena Allah, istahaqqa, akan diberikan kepada mereka wilayat Allah, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Menikahlah karena Allah. Dilindungi dari berbuat zalim, dilindungi daripada harta yang tidak halal, dilindungi dari manusia yang zalim, dilindungi dari segala keburukan-keburukan yang akan menimpa kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama a'malu binniyah wa likulli imrin ma nawa." Sesuatu pekerjaan itu dilandaskan daripada niat awal. Makanya saya katakan tadi dari awal, kalau kebaikan yang kita niatkan hari ini, kita mulai dari kebaikan, insya Allah hasilnya akan menjadi baik. Kalau tidak, atau dengan keburukan, yang keburukan itu pula lah nanti akan kita dapatkan. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesannya setelah menikah halal menjadi pasangan suami istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Sama-sama bersama pasangan suami istri memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Hidupkan nilai-nilai keimanan tadi dalam kehidupan. Mana nilai keimanan, nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita menjadi seorang istri, harus patuh dan taat kepada suaminya. Hormat kepada suami, menjaga harkat martabat suaminya. Tidak menjadi seorang istri yang pembangkang dalam kehidupan. Seorang suami pun begitu, tahu tentu dia dengan kewajibannya yang harus ia tunaikan dalam kehidupan membangun rumah tangganya, menjaga keluarganya. Dari mana ia jaga? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan keluarganya mesti dia jaga dengan sebaik-baiknya. Dia dikatakan Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara," kata Allah. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Makanya hadirin yang berbahagia, kalaulah kita menjaga keimanan dan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan itulah yang akan mengantarkan kita kepada ketenangan yang kita sebut dengan keluarga sakinah. Keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang rahmah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir, kalau kita menginginkan keluarga yang bahagia, jangan lupakan orang tua, birrul walidain. Selalu berbuat baik kepada keduanya. Dalam keadaan jauhkah kita dengan orang tua? Dalam keadaan dekatkah kita dengan orang tua? Kita selaku anak tetap dituntut berbuat baik kepada keduanya. Apakah kita sudah menikah? Dan bahkan sebelum menikah kita diajari untuk selalu berbuat baik kepada keduanya. Kalau kita menginginkan keluarga yang bahagia, ikutkan mereka bahagia. Semakin sering saudara nanti mencium telapak tangan ibunda, ayahandanya, akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan. Semakin sering nanti kita berbagi dengan kedua orang tua kita, akan semakin dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk kita. Maka dari itu kami ingatkan kepada kita yang hadir, terkhusus kepada Okta Fajar Nanda Pusri dan Niken Eka Putri, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu saja nasihat perkawinan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, lebih-lebih bagi kami yang menyampaikan. Kita lanjutkan dengan prosesi ijab qabul. Ijab qabulnya beberapa hari yang lalu kami telah manggil wali nikah Bapak Saksi, dan telah kami berikan pemahamannya tentang ijab qabul.
supaya Bapak saksi juga mengetahui nanti apa yang akan disampaikan dan diucapkan oleh Bapak wali nikah. Tentu kami ulang. Jawab kabulnya Bapak Kasmir akan mengucapkan dan memulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Bapak wali nikah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Okta Fajar Nanda Pustri mengucapkan juga Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya dipanggil namanya oleh Bapak wali nikah, Okta Fajar Nanda Pustri. Dijawab, iya Pak. Setelah dijawab iya Pak, kalau tidak dijawab-jawab tak usah dilanjutkan. Kalaulah dijawab baru dilanjutkan. Jawabannya nanti. Lafal ijab kabulnya nanti disampaikan oleh Bapak wali nikah. Aku nikahkan anak kandungku Niken Eka Putri dengan engkau dengan mahar uang tunai 1.300.000 rupiah, atau uang 1.300.000 rupiah tunai. Begitu. Saya ulangi. Aku nikahkan anak kandungku Niken Eka Putri dengan engkau dengan mahar uang 1.300.000 rupiah tunai. Dipanjangkan tunainya oleh Bapak wali nikah. Kemudian dijawab pas di ujung tunai, tidak ada jeda, langsung dijawab. Aku terima menikahi anak kandung Bapak Niken Eka Putri dengan mahar uang 1.300.000 rupiah tunai. Kalau seandainya nanti ada kekeliruan dalam melafalkan oleh Bapak wali nikah dan calon pengantin laki-laki, silakan katakan sah. Ya Pak ya. Tapi kalau belum pas rasanya, silakan dimohon diulangi kembali. Ya Pak. Dan juga kami ingatkan kepada para yang hadir, nanti sebelum Bapak saksi mengucapkan sah atau belum sahnya, yang lain tidak boleh bersuara. Diam saja, biarkan Pak saksi yang menentukan sah atau tidak. Begitu ya Pak ya. Nah, kita coba dulu Pak. Kita coba dulu ya. Aku nikahkan anak kandungku Niken Eka Putri dengan engkau dengan mahar uang 1.300.000 rupiah tunai. Anak kandung aku itu siapa? Niken. Dengan engkau sebagai Niken Eka Putri dengan engkau Niken itu udah si Fajar yang kapan nikah, bukan Niken dengan Niken ya. Nah itu, jadi aku nikahkan anak kandungku, sebut nama anak kandung Bapak Niken Eka Putri dengan engkau Niken Eka Putri dengan engkau dengan mahar uang coba jawab. Menikahi begitu ya Bapak. Udah ulang, aku nikahkan anak kandungku
Niken Eka Putri dengan engkau. Nah, anak kandungku itu diulas dengan namanya. Kok tadi kan apa sih? Pak, anak kandungku banyak. Oke, lepas tangan ya Pak. Kita bacakan khutbah nikahnya Pak Saksi. Izinnya. Ikuti apa yang saya ucapkan Pak Saksi, Pak Wali nikah, dan kedua calon pengantin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti. Kalau bisa kita yang hadir pun ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bacakan khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Menikahkan anak kandung aku dengan engkau, Iken Eka Putri dengan mahar uang Rp1.300.000. Aku terima menikahi anak kandung Bapak Niken Eka Putri dengan mahar uang Rp1.300.000 tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بينهما كما ألفت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخادجة رضي الله عنها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة آمين يا الله آمين يا الرحمن آمين يا الرحيم آمين آمين يا رب السائلين دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Niken Eka Putri binti Kasmir Sirat Ta'li akan dibacakan, apakah akan dibacakan oleh suami sekarang atau nanti saja? Sekarang. Okta Fajar bikin Eka Putri sebagai istri minta sirat ta'liqnya dibacakan sekarang. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Sabtu 13 Desember, pada hari ini Sabtu 13 Desember 2025, saya Dr. Fajar Nanda Busri bin Busaid berjanji dengan sesungguhnya hati ini bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Niken Eka Putri binti Kasmir dengan baikmu menurut ajaran Islam kepada istri saya tersebut. Saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 kali 3 bulan lamanya. 4. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima, Rp10.000 oleh pengadilan tersebut. Kemudian istri saya membayar Rp Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya. Jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Solo 13 Desember 2025. Suami saya Dr. Fajar Nanda Busri.
Letak mic-nya lu marap lah. Jangan aku narap lah. Paham apa yang disampaikan? Paham ya? Paham? Ya. Kalau tidak paham nanti diulang lagi. Ketika di kamar berdua baca sigat taklik. Hal itu kalau dilakukan 4 poin tadi, yang pertama meninggalkan 2 bulan tidak memberi nafkah, menyakiti badan jasmani rohani, termasuk tidak memperdulikan selama 6 bulan berturut-turut. Itu yang dilakukan oleh suami. Kemudian istri tidak ridho, ya. Istrinya tidak ridho atau tidak suka terhadap perbuatan tersebut. Kalau tidak dituntut ke pengadilan tidak berlaku dia. Supaya berlaku gimana? Harus dituntut ke pengadilan. Kalau tidak dituntut berarti dia ridho. Begitu dia. Tapi kalau dituntut di sana dilihat ketidaksukaan atau ketidakridhoan perlakuan suami. Walaupun suami nanti tidak hadir sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab pada hari itu, diganti kehadirannya dengan uang 10.000 rupiah. Nah, itulah suami yang tidak bertanggung jawab. Ya, tidak bertanggung jawab, nanti diganti kedatangannya itu dengan uang 10.000 rupiah. Pada saat itu, ketika telah diganti 10.000 rupiah, jatuh talaknya satu. Nah, begitu. Paham ya? Mudah-mudahan nanti dipahami kembali bersama pasangan. Sini dulu. Silahkan berdiri. Geser aja bangku ke belakang. Oke. Menghadap kepada suami dan istri. Saling pandang. Iku istri awal. Iya benar. Iya. Badai tak menjawab. Sedangkan si istri menunggu jawaban.
Lah pernah nikah saja? Baru kini ya, mulai sadar. Oke, mana maharnya Fajar? Oke, buka Fajar. Tadi tidak ada amplop kan? Nah, kini buka supaya tidak ada dusta di antara kita. Anta 500.000 saya. Nanti tulis berapa? 1.300.000.000 rupiah. Apa cek Fajar dulu bakulah kan? Cek ya, baca rumah GPTK bini. Kemahar dong, betul saya. Pasti lah betul. Bakor rete, lombok sudah rete mana? Nah, celik istri, celik suami. Ucapkan oleh Fajar, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istriku tersayang, celiklah kamu dulu. Wahai istriku tersayang, terimalah maharku ini dengan ikhlas agar berkah dunia akhirat. Jawabannya, wahai suamiku tercinta, kayak kamu konya mencari tercinta juga. Macam kamu cari kamu konya. Wahai suamiku tercinta, saya terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan mahar ini menjadi berkah untuk keluarga kita berdua. Amin. Berdoa tuh amin apa coba? Oke, silakan berselamat. Cium tangan suami. Gak laki takut malu loh ada apa-apa. Dapat berkah, tapi berkah tadi. Mencium tangan suami itu dapat berkah juga, berpahala. Kalau lu pernah wak ke Makkah, acok-acok mencium tangan suami. Dia samu pahalanya, kebaikannya samu dia mencium Hajar Aswad. Lah pernah ke Makkah Fajar? Lalu lah siapa si Niken? Cium tangan suami. Ya. Setiap pagi suami ke barangkit kerajo, cium tangan suami. Pulang suami dari tempat kerajo, cium tangan suami. Sibuan diri awak mencium tangan suami. Ya, itu dah lakuk, malakuk lah. Sampai model itu nanti. Oke, silakan dilepas. Masih nyaman berdiri? Masih? Oke, saya serahkan buku nikah. Oke, lagi Fajar. Niken selendangnya ke belakang saya Niken. Oke, cile. Tuh. Oke, rapin tapi selendangnya. Tuh. Oke, asik. Lagi ya. Oke, Fajar kamera Pak. 2, 3. Lagi Fajar galaknya. Lagi Niken. Oke, salamnya Pak. Lagi, salam. 2, 3. Oke, asik. Oke, ini kan Fajar pacik buku nikahnya. Oke, ini kan kita udah mari. Oke, bagus. Fajar galaknya Fajar. Bagus lagi. Tunggu. Oke, asik. Kau terteka kah ya? Oke, asik. Oke, Pak. Sip.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah selesai prosesi akad nikah. Buku telah kita serahkan. Pernikahannya telah sah menurut agama Islam dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kita selalu doakan mereka mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Saya sebagai pengandu akad nikah pada pagi hari ini mohon maaf segala kekurangan, segala ucapan yang tidak terletak pada tempatnya. Fattakullah mastata'tum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan MC.